Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka pasaran Ramadan kitab Al-Akhlaqu lil Banin jilid 2. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Semoga kita berada di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat khusus dari beliau nanti di pasal qada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita SDN Tegalwaru mengisi pasaran kitab Al-Akhlaqu lil Banin jilid 2 hari ke-17 dalam tema Mahabbatul Walidaini, artinya kecintaan kedua orang tua atau kasih sayang kedua orang tua. Dan sebelum kita mulai kepada pelajaran kitab Al-Akhlaqu lil Banin, kita buka ini acara dengan mengucapkan Al-Fatihah, wabil khusus kepada mu'alif kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinah wa likulliyatin shalihah ila hadrati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jaddi wa dzurriyyati, khususan mu'alif kita Syekh Umar Ahmad Barajah. Nafa'ana Allah bi ulumihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Silakan kitabnya dibuka halaman 16. Ada? Bagian bawah ada judulnya Mahabbatul Walidaini. Oke, nanti Bapak tuntun membacanya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mahabbatul walidaini. Mahabbatul walidaini. Artinya Artinya kecintaan atau kasih sayang kedua orang tua. Inna walidaika Inna walidaika yuhibbanika mahabbatan azimatan wahuma sababa wujudika wa qad ta'iba katsiran fi tarbiyatika walakinnahuma masrurani bidzalika fa ummuka hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin thumma arda'atka wahia sabiratun ala at'abil hamli warradha'i wa'tanat binadofati jismika wasiyabika wasana'at malabisaka allinata warattabat firashaka an-nadhifa wa taradat angkal ba'udo litanama mustarihan wa hafidotska fi kulli waqtin min kulli ma yu'zika idza masyaita au qa'adta au la'ibta au raqadta wahia allati hayyat laka ta'amaka wa 'allamatka al-masya wal kalama wa ma aktsara farahaha idza tadakta tamshi au tatakallamu. Artinya sesungguhnya kedua orang tuamu mencintaimu dengan cinta yang besar dan mereka adalah sebab adanya engkau dan mereka telah merasakan keletihan yang sangat banyak dalam mendidikmu. Akan tetapi mereka bahagia dengan kondisi tersebut. Ibumu telah mengandungmu dalam perutnya selama 9 bulan. Kemudian ia menyusuimu dan dia bersabar atas rasa letih dalam mengandung dan menyusui dan ia memperhatikan akan kebersihan badan dan pakaianmu, membuatkan pakaian yang lembut untukmu, merapihkan tempat tidurmu yang bersih, mengusir nyamuk dari dirimu agar engkau
engkau tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak, menjagamu menjagamu setiap saat setiap saat dari segala hal dari segala hal yang mengganggumu yang mengganggumu saat engkau saat engkau berjalan berjalan atau duduk, atau duduk, saat bermain saat bermain ataupun tidur, ataupun tidur, dan Dia dan Dia yang menyiapkan yang menyiapkan makanan untukmu, makanan untukmu, mengajarkanmu mengajarkanmu berjalan berjalan dan berbicara, dan berbicara, maka betapa maka betapa bahagianya bahagianya Ia ia ketika engkau ketika engkau mulai berjalan mulai berjalan dan berbicara. dan berbicara. Baik, untuk poin pertama Bapak jelaskan dulu bahwa orang tua mencintai kita. Kita itu anak ya. Cintanya orang tua sangat besar. Besar. Kita harus sadar terhadap kecintaan orang tua kita. Kadang-kadang kita itu belum sadar. Ibu ngomel-ngomel, ayah ngomel-ngomel, itu justru kecintaan mereka terhadap kita. Saking perhatian mereka terhadap kita, itu saking perhatiannya. Nah, kita harus sadar bahwa orang tua cintanya sangat besar terhadap anak-anaknya. Nah, bagian pertama menjelaskan tentang kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Ibu kita terhadap kita. Keletihan, kecapaian yang sangat banyak dalam mendidik kita dari mulai kecil, apalagi belum lahir kita sudah nyusahin ibu di dalam perut. Kurang lebih di dalam perut ibu kita 9 bulan di perut ibu kita. Bayangkan 9 bulan itu sebentar apa lama? Lama. Ibu itu kalau apalagi kalau perutnya sudah besar, mau tidur miring kanan tak enak, miring kiri tak enak, apalagi tungkurep nanti kegencet. Jadi kesusahannya 9 bulan itu luar biasa lamanya. Kita bisa bayangkan, kita beli kelapa atau ambil kelapa, masukin baju, jangan lama-lama 1 hari aja, ajak main, kelapanya masukin baju, kesana kemari bawa itu kelapa, jangan dicabut. Kira-kira kesulitan nggak? Kesulitan. Mau BAB susah, mau main susah, mau kemana-mana susah. Apalagi 9 bulan. Nah, itu kecintaan seorang ibu. Dan bukan hanya itu. Ketika ibu mengandung 9 bulan, lalu melahirkan itu taruhannya nyawa. Itu untuk kita. Itu untuk kita. Tidak hanya melahirkan. Sesudah melahirkan, ibu kita menyusui kurang lebih selama 2 tahun. Kita menangis mau malam, mau siang, mau capek, mau enggak, ketika oe langsung nyol. Supaya kita nyaman, supaya kita tenang, sambil dipeluk, supaya kita nyaman. Langsung nangisnya berhenti, nyol sampai kenyang, langsung tidur nyenyak. Ibu kita tidak takut ada nyamuk menggigit kepada kita. Dikipasin terus, dijagain, takut ada nyamuk yang gigit. Oleh sebab itu luar biasa kecintaan seorang ibu. Bahkan ada sebuah lagu, kasih ibu
kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itu ikhlasnya seorang ibu. Jadi kita harus bersyukur kepada kepada kedua orang tua. Apalagi kalau kita sudah mulai berjalan, belajar berjalan. 1-2 langkah ibu kita bahagia, hore. 3 langkah, hore. 4 langkah, apalagi sampai bisa itu bahagianya. Ketika kita bisa belajar, mama, papa, itu bahagianya luar biasa. Sampai orang Sunda itu nyebutnya sambil dipangku, si raja, si ratu, si menak, si herang, si presiden. Bapaknya tidak RT aja. Bilang anaknya si presiden. Mamanya bilang si presiden. Saking ku sayangnya. Biarpun mukanya ireng, tapi bilangnya si si men. Itu karena sayang. Luar biasa. Alhamdulillah. Udah mengerti sampai situ? Lanjut karena waktunya agak singkat. Lanjut ke bagian dua, yaitu bagian bapak. Coba bapak tuntun lagi. Wa abuka yakhruju kulla yaumin minal baiti sabiran alat ta'abi wal harri wal bardi liyaksiba malan yunfikuhu alaika wa ala ummika wa jami'i usratika fayastari lakal malabisa wal at'imata wa kullu ma tahtaju ilaihi mislal adawati al madrasiyati wa ghairiha wa idza talabata minhu syai'an fihi manfaatuka la yamna'uka minhu bal yu'tika maksudaka bikulli farahin wa sururin. Artinya dan ayahmu setiap hari keluar dari rumah sabar atas rasa lelah panas dan dingin untuk mencari harta yang ia nafkahkan untukmu dan ibumu dan seluruh keluargamu. Maka ia membelikanmu pakaian dan makanan dan setiap hal yang engkau butuhkan terhadapnya seperti alat-alat sekolah dan selainnya. Dan apabila engkau meminta sesuatu darinya yang di dalamnya ada manfaat bagimu, dia tidak melarangmu darinya. Akan tetapi dia memberikanmu keinginanmu dengan penuh rasa senang dan gembira. Untuk bagian kedua, yaitu menceritakan atau menjelaskan
tentang kecintaan kasih sayang ayah terhadap anaknya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini, ayah setiap hari keluar dari rumah. Mungkin ada yang setiap hari, bahkan seorang ayah untuk mencari harta, untuk mencari nafkah, ada yang sampai keluar kota, sampai keluar negeri, tidak kenal panas, tidak kenal dingin, tidak kenal lelah, untuk mencari nafkah bekal untuk kita, anak-anaknya, untuk ibu kita, untuk keluarga kita. Nah, itu ciri dari kecintaan kasih sayang seorang ayah. Maka bersyukurlah kepada ayah dengan berbakti kepada ayah. Setiap perintahnya harus kita selagi tidak disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini alat-alat sekolah kita itu tidak perlu meminta, tanpa diminta pun baju seragam ayah dan mamah beliin, sepatu dibeliin, pakaian dibeliin, tas dibeliin. Bahkan kalau ada uangnya, tidak hanya tas baru, tapi tas baru juga harganya mahal, sepatu baru harganya mahal, kualitasnya bagus, biar kita memakainya itu nyaman. Bener gak? Itu saking sayangnya. Maka bersyukurlah kepada orang tua. Jika kita bersyukur kepada ayah dan ibu, maka kata Rasulullah, 2 pintu surga itu dibuka. Pengen masuk ke surga? Tinggal berbakti kepada kedua orang tua. Justru sebaliknya, kalau kita durhaka kepada orang tua, pintu neraka 2-nya terbuka. Naudzubillah min dzalik. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Sebelum kita akhiri, Bapak mau ngasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari laki-laki ada yang mau bertanya sampai sini? Bapak izin bertanya, Ya. bagaimana jika kedua orang tua kita menyuruh secara bersamaan, mana yang harus didahulukan, ayah atau ibu? Ya, pertanyaan yang bagus dari Ananda Rehan. Oke, dari perempuannya coba siapa? Perwakilan? Ya, Akila. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Iya, juga pertanyaan yang hebat. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Ananda Rehan. Tadi bagaimana jika kedua orang tua bersamaan menyuruh kita, mana yang harus didahulukan? Kadang kita pasti bingung. Ayah menyuruh, ibu menyuruh. Mau ke kiri apa kanan nih? Ke ayah atau ibu? Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ditanya lagi Rasulullah, ibumu lagi. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa yang harus diperlakukan baik? Baru keempatnya, ayah. Jadi seorang ibu itu 3 tingkatan dibanding ayah. Tingkatnya lebih tinggi, 3 tingkatan dibanding ayah. Kenapa? Ibu 3 tingkatan. Pertama, yang mengandung ayah apa ibu? Ibu. Tidak ada ayah mengandung. Meskipun ada bapak-bapak perutnya besar, itu bukan mengandung anak, tapi itu usus perutnya yang gak tahu isinya apa, bapak juga gak tahu. Jadi itu bukan mengandung, tetap ibu yang mengandung. Yang melahirkan bapak apa ibu? Ibu juga. 2 poin kelebihan seorang ibu. Yang ketiga, yang menyusui kita sewaktu kecil, ayah apa ibu? Ibu. Jadi oleh sebab itu, mengandung, melahirkan, menyusui adalah kelebihan seorang ibu. Maka ketika disuruh kita secara berbarengan,
maka utamakan ibu kita dibanding ayah. Paham? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang kedua tadi dari Ananda Akila. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Perlu diketahui, orang tua yang sudah meninggal, yang pertama itu kita beristighfar dan mendoakan kedua orang tua. Ini umum, mau yang masih ada, mau yang sudah meninggal, kita penting mendoakan kedua orang tua. Di antara berbakti kedua orang tua, yaitu sering mendoakan kedua orang tua. Apal doanya? Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, kalau bisa setiap salat 5 waktu sesudahnya jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Jadi banyak kelebihannya. Bukakan pintu rezeki. Kalau kita sering mendoakan kedua orang tua, itu insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah kita menjadi orang kaya harta, kaya hati. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah jadi anak yang soleh dan soleh, yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan orang tua kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir pembahasan Habatul Muwazzain sudah dibahas. Terima kasih dari kami, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qul masofa wa qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.